Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya, khususnya tim Herbal Bio Community. Ya, video kali ini saya akan membagikan tentang kekuatan produk dan healing krisis. Ya, di video kita yang pertama, kita udah menjelaskan fungsi produk yang tetes dan fungsi produk yang kapsul. Maka langkah berikutnya kalau kita ke pasien, tunjukkanlah kekuatan produknya. Apa yang kita jelaskan di video yang pertama tentang fungsi yang tetes dan tentang fungsi yang kapsul, maka harus ditunjukkan kekuatannya. Benarkah apa yang kita bicarakan apa tidak? Kenapa harus seperti itu? Karena 95% mindset orang Indonesia adalah medis, bahkan dunia. Maka kalau kita tidak tunjukkan kekuatan produknya, bisa aja sekalipun produk kita bagus, tapi produk kita tidak bisa diterima oleh pasien. Maka kekuatan produk dan healing krisis menjadi penentu, 90% penentu produk kita akan dipakai pasien apa tidak. Ya. Maka untuk ke pasien, saya minta minimal 3 testimoni kekuatan produk yang harus ditunjukkan ke pasien. Yang pertama, testimoni ikan diracun dengan autan. Yang kedua, testimoni batu ginjal pecah dengan konsumsi PLM Cypress. Yang ketiga, testimoni yang stroke terbantu sembuh dengan produk kita. Ya, 3 testimoni ini harus ditunjukkan ke pasien. Logikanya, racun adalah merupakan faktor yang utama untuk membuat saraf kita lemah. Pada saat ikan konsumsi racun, ya, maka ikan sampai ngambang. Artinya, pengentalan darah udah terjadi sangat hebat dan oksigen ke pusat saraf otak sampai tertutup. Maka kekuatan produk kita pada saat dikasih produk PLM Cypress yang tetes, ikannya sampai normal kembali. Inilah bukti bahwa kalau kita bilang produk PLM Cypress yang tetes ada anti racun, inilah buktinya. Ya, maka inilah logikanya kenapa yang tetes juga dipakai sampai ke kanker. Kanker tidak membunuh saat ini. Ya, banyak orang yang udah kena kanker 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun. Masih hidup. Tapi kalau kita lihat racun pada di saat dikasih ke ikan, detik itu ikannya bisa mati. Detik itu ikannya bisa terbunuh oleh racun. Maka logika medisnya, racun lebih kuat dibanding kanker. Kalau racun bisa dinetralkan oleh PLM Cypress, maka secara medis ke kanker juga akan mampu. Ya, itulah logika yang pertama kenapa harus ditunjukkan testimoni bahwa yang tetes itu pembunuh racun yang sangat hebat. Maka testimoninya adalah ikan diracun. Racun akan membuat pengentalan darah. Ya, misalnya kolesterol, tensi, ya, akan membuat terjadi penyumbatan, batu ginjal, ya, jantung itu ada penyumbatan, ya. Nah, maka akibat racun terjadi pengentalan darah yang akan membuat penyumbatan. Maka kasihlah testimoni yang paling terhebat, yang paling terkeras di dalam penyumbatan, yaitu batu ginjal. Testimoni pasien yang terbantu sembuh batu ginjalnya pecah keluar dengan konsumsi produk kita. Ya. Maka nanti tunjukkan testimoni yang kedua, yaitu testimoni pasien yang batu ginjal keluar terbantu pecah dengan konsumsi PLM Cypress. Nah, logika di sini, kalau racun membuat pengentalan darah, kolesterol juga membuat lemak darah lebih tinggi, ya. Kalau tensi juga ada penyumbatan. Kalau ada di bagian kaki, itu ada baal, ada linu,
itu adalah terjadi pengentalan darah, aliran darah kurang lancar. Ya, kalau jantung ada dia penyumbatan, maka dipasang ring itu untuk membuat pembuluh darahnya menjadi lebih besar. Testimoni yang batu, kalau batu ginjal, batu empedu bisa pecah, apalagi yang disebut pengentalan darah, apalagi yang disebut hanya kolesterol, apalagi yang disebut hanya tensi, apalagi yang disebut hanya penyumbatan pada saat pembuluh darah balik jantung. Ya. Kalau batu ginjal, batu empedu bisa dipecah, masa iya pengentalan darah lebih keras dibanding batu? Masa iya penyumbatan tensi lebih keras dibanding batu? Itulah logikanya. Maka testimoni yang kedua, batu ginjal, batu empedu yang terbantu pecah keluar dengan konsumsi produk kita. Kita lihat akibat tadi yang disebut racun dikonsumsi, membuat pengentalan darah, lama-kelamaan akan membuat saraf lemah. Maka tunjukkanlah testimoni pasien yang stroke terbantu sembuh dengan konsumsi produk kita. Ya, maka kalau produk yang tetes disebut anti racun, produk yang kapsul disebut dia pengaktif saraf, maka betul-betul dilihat oleh pasien memang benar-benar sudah ada real testimoni. Ya, jadi bukan hanya katanya, dan katanya. Maka selain yang kita bicarakan ya, selain yang kita ceritakan ke pasien, untuk membuka mindset pasien itu lebih kuat apa yang dilihat. Ya, maka tunjukkanlah testimoni yang bisa dilihat pasien. Maka 3 testimoni ini adalah kekuatan produk kita. Kalau racun sudah bersih, kalau penyumbatannya sudah dibuka, kalau sarafnya sudah diaktifkan, maka 99% penyakit bisa terbantu sembuh. Ya, 99% penyakit bisa terbantu sembuh. Maka banyak orang yang bertanya, kenapa produk ini bisa sampai segitu banyak penyakit? Karena apa? Penyakit itu dilatar belakangi oleh faktor racun, faktor virus, faktor luka. 3 item ini terbantu sembuh dengan yang tetes. Efek dari ini akan membuat pengentalan darah, akan membuat saraf lemah. Ya, pengentalan darah, testimoni batu ginjal lah logikanya. Ya, yang saraf tunjukkan testimoni, baik itu yang stroke ataupun yang saraf kejepit yang sudah terbantu sembuh. Maka inilah sebenarnya kalau ini udah ditunjukkan ke pasien, 50% hati pasien itu udah mulai terbuka untuk konsumsi produk kita. Ya, maka langkah yang pertama, ya video saya yang pertama, penjelasan produk. Yang kedua, tunjukkan kekuatan produk. Yang ketiga, sekarang berbicara healing crisis. Ya. Pada saat konsumsi produk herbal, ya, kalau memang produknya mampu, kalau memang produknya bagus, maka dia akan membuat pergerakan dalam tubuh. Apa yang dimaksud healing crisis? Healing crisis, satu gejala yang ditunjukkan proses herbal membuat kondisi tubuh menjadi kurang nyaman. Ya. Tapi proses itu adalah proses yang baik. Jangan sampai salah. Healing crisis itu sebenarnya adalah proses menuju ke arah lebih baik, menuju ke arah lebih sehat. Ya. Kalau misalnya ada seseorang yang sarafnya udah sangat lemah. Ya. Kalau misalnya
obatnya, herbalnya tidak bisa mengaktifkan sarafnya, apakah ada terjadi pergerakan? Apakah bisa terjadi lebih enak atau lebih sakit? Misalnya, yang saya kasih itu aqua. Ya, dia herbal. Aqua ini herbal. Tapi dia tidak punya kekuatan untuk mengaktifkan sarafnya. Tidak punya kekuatan nutrisi untuk mengaktifkan sarafnya. Maka saya pastikan, sekalipun diminum air aquanya sebanyak apapun, dia tidak merubah saraf. Lebih enak pun tidak, atau lebih sakit pun tidak. Ya, contoh berikutnya. Pada saat tangan saya ini sakit hebat, ada yang mau diambil dari dalam, harus dibedah. Maka saya akan dibius. Ya, dikasih penghilang rasa. Maka pada saat disayat, ini tidak akan sakit. Artinya apa? Sarafnya dilemahkan, sarafnya dimatikan, maka tidak berasa. Untuk menjadi sehat, saraf itu harus kuat. Ya, untuk menjadi sehat, saraf itu harus kuat, harus sensitif. Maka kalau di sini ada masalah, pasti sarafnya akan merasakan sakit. Kalau sarafnya masih bisa merasakan sakit, berarti sarafnya sekalipun lemah masih berfungsi. Kalau sarafnya tidak bisa merasakan sakit lagi, sebaik apapun obatnya tidak akan mampu lagi untuk menghidupkan sarafnya. Maka pada saat konsumsi PLN Cypress maupun My Cypress, yang tetes ataupun yang kapsul, kalau terjadi ada rasa sakit, itu adalah bagian proses. Ya, berarti saraf itu masih merasakan, tapi di dalam saraf atau di dalam pembuluh darah ada yang bermasalah. Ya, jadi saraf kalau bisa merasakan, saya masih punya keyakinan sarafnya masih bisa dirangsang. Maka healing crisis selama ini saya anggap faktor terbaik dari cara obat bekerja. Pada saat obat bekerja, healing kalau muncul rasa sakit, ya, muncul rasa yang kurang nyaman, berarti obatnya bekerja dengan baik. Apakah semua orang akan merasakan sakit pada saat konsumsi obat kita? Tidak. Kenapa dia sakit? Pada umumnya, tingkat racun terlalu tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, tingkat kekuatan sarafnya udah sangat lemah. Ya, saya contohkan kembali. Di dalam tangan ini ada jutaan saraf. Pada saat ada yang terjepit, misalnya saya anggap di sini terjepit, maka mulai dari saat itu nutrisi ke dalam sarafnya akan semakin berkurang. Nutrisi ke dalam sarafnya akan semakin berkurang. Lama-kelamaan dia sampai tidak ada lagi nutrisi. Maka bisa ini sampai mengecil. Ya. Saraf sekalipun sebesar rambut, tapi dia bulat seperti selang. Pada saat dia tidak terisi lagi nutrisi, maka saraf itu yang harusnya bulat menjadi gepeng. Kalau semua sarafnya menjadi gepeng dan diikat oleh kulit, ya, untuk menjadi sehat, untuk menjadi kuat, saraf itu harus dibulatkan lagi. Maka pada saat dia dibulatkan, maka ini akan bengkak. Maka proses dia dibulatkan, saraf itu dibulatkan dari yang gepeng, itulah yang membuat dia sakit. Ya, maka kenapa ada orang yang saraf kejepit? Saraf kejepit terjadi dia di pinggul atau di pinggang, tapi kakinya sampai mengecil.
Ya, pada saat dia kejepit, maka mulai saat itulah nutrisinya mulai berkurang. Ya, maka healing krisis kalau bisa pada saat masuk obat kita, saraf itu menjadi sakit, berarti masih bisa diproses menjadi bulat kembali. Sekalipun sakit, tapi itu adalah proses yang sangat baik. Adalah proses yang positif. Ingat yang tadi, kalau saya kasih air putih, tidak akan merubah apa-apa. Tapi kalau betul dia adalah nutrisi untuk mengaktifkan saraf, maka saraf yang gepeng tadi, apalagi dia udah mengeras, untuk dia berfungsi kembali, dia akan mengalami proses yang tidak enak di dalam tubuh. Itulah yang disebut healing krisis. Ya, beberapa healing krisis yang terjadi nanti ada seperti demam, ada nanti berbintik merah, ya, ada berkeringat lebih hebat, ada dia buang air kecil lebih banyak dibanding biasanya, bisa juga sampai mencret, ya. Nah, itu adalah bagian-bagian dari healing krisis. Ada juga kita pernah mengalami sakit, tapi diredam oleh obat-obat penghilang rasa. Ya, pada saat kita konsumsi obat ini, pada saat kita konsumsi herbal kita, maka muncul kembali rasa sakit itu. Ya, karena apa? Pada saat masuk obat, dia tidak melihat di mana yang sakit, di mana yang baik. Dia akan masuk ke seluruh pembuluh darah dan akan masuk ke seluruh saraf. Maka dimanapun yang bermasalah akan ditunjukkan oleh obat kita. Ya, jadi kalau terjadi ada gejala, kenapa jadi demam, kenapa mencret, ya kenapa ada sedikit panas di perut, ya kenapa berkeringat lebih banyak, kenapa muncul bintik-bintik merah, ya kenapa ini jadi lebih sakit. Nah, itu adalah bagian proses. Ya, tapi kalau saraf belum mengeras, tingkat racun tidak terlalu tinggi, bisa konsumsi obat kita langsung lebih enak, lebih enak, lebih enak. Ya, maka dua faktor ini, faktor kekuatan produk dan faktor healing krisis, inilah yang harus dijelaskan dengan baik. Ya, jangan pernah takut akan healing krisis. Yang penting kita sudah paham bahwa yang tetes untuk penyakit ini, dan yang kapsul untuk penyakit. Ya, untuk penyakit apa kita udah paham. Yang penting itu, soal healing krisis itu adalah reaksi positif. Jangan pernah memberikan obat kita, produk kita ke pasien tanpa menjelaskan healing krisis. Ya. Jadi nanti pada saat muncul reaksi di pasien, dia akan ingat penjelasan kita bahwa itu sudah pernah kita jelaskan. Maka selama ini saya bilang ke pasien, kalau Anda tidak paham dengan penjelasan saya, silahkan bertanya. Jangan konsumsi obat saya, jangan konsumsi herbal saya kalau Anda belum paham, kalau Anda belum punya kekuatan hati. Ya, jadi ingat, healing krisis adalah hal yang sangat positif, bukan hal yang menakutkan. Nah, tapi untuk healing krisisnya tidak terlalu tinggi, disinilah yang kita harus atur dosis. Ya, makanya ada dosis 3 tetes sekali sehari, 3 tetes pagi, 3 tetes malam, 5 tetes pagi, 5 tetes malam, 10 tetes pagi, 10 tetes malam. Di kapsul ada 1 kapsul sekali sehari, 1 kapsul pagi, 1 kapsul malam, 2 kapsul sekali sehari, 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam. Inilah sebenarnya kenapa saya ada berbeda dosis. Untuk mengantisipasi healing krisisnya jangan terlalu tinggi. Ya, di sini saya jelaskan 5 penyakit yang healing krisisnya tinggi, yaitu mah kronis dan liver, jantung,
paru, semua yang berhubungan dengan sakit ke kepala, yaitu kolesterol, tensi, dan yang sudah bermasalah di ginjal, cuci darah. Ini healing krisisnya sangat tinggi. Maka saya mohon dimulai dengan dosis terkecil 3 tetes pagi, 3 tetes malam. Kecuali yang jantung. Jantung cukup 3 tetes sekali sehari. Penyakit ini tidak boleh dikasih kapsul. Ya. Ini yang paling saya jaga. Ya, saya ingatkan kembali mulai dari mah kronis, liver, jantung, paru, semua yang berhubungan dengan sakit ke kepala, baik itu kolesterol, baik tensi, dan yang bermasalah di ginjal yang cuci darah. Ya, semua penyakit ini tidak boleh dikasih kapsul. Ya, nanti ada saatnya di awal harus tetes. Ya, di awal harus tetes dan dosisnya harus kecil. Dimulai dari 3 tetes pagi, 3 tetes malam. Kecuali dia yang masalah jantung, kalau memang parah, cukup 3 tetes sekali sehari. Ya. Untuk cara konsumsi yang tetes, ya. Kalau untuk gelas kopi, ya, untuk gelas kopi, isilah airnya maksimal setengah gelas. Maksimal setengah gelas. Kurang dari setengah gelas itu lebih baik. Usahakan ya suhu airnya lebih panas sedikit dibanding hangat-hangat kuku. Ya, lebih panas sedikit dibanding hangat-hangat kuku. Dan pada saat diaduk, ya, pada saat diaduk dicampur obat kita dengan ya airnya, jangan pakai stainless. Usahakan pakai plastik atau sedotan, ya, sendok plastik atau sedotan. Kenapa tidak boleh sendok stainless? Sendok stainless pada umumnya adalah sepuhan. Ingat, batu ginjal, batu empedu bisa dipecah oleh yang tetes. Maka pada saat diaduk pakai stainless, bisa aja sepuhannya tertinggal di akhir. Ya. Nah, jadi kalau misalnya di dalam tubuh seseorang, dia ada belum tentu satu penyakit. Misalnya dia asam urat. Ya, atau dia ada masalah di lutut, atau ada masalah sakit di pinggang, atau dia baal-baal di kaki, itu misalnya butuh yang kapsul. Tapi dia ada penyakit salah satu dari 5 penyakit yang saya jelaskan healing krisisnya tinggi. Misalnya dia punya jantung, dia ada masalah di jantung, maka tidak boleh dikasih kapsul. Sekalipun dia tadinya ada masalah di tulang, ada masalah di saraf, ya, misalnya dia tadi itu ada masalah di pinggang, itu butuh kapsul. Tapi kalau dia ada masalah di jantung, maka jantunglah yang pertama diamankan. Tidak boleh dikasih kapsul. Ya. Nah, misalnya dia asam urat, tapi dia punya masalah di lambung, maka lambungnya yang pertama diamankan. Ya, kecuali dia hanya asam urat aja, 5 penyakit yang tadi tidak ada, boleh langsung digabung tetes dengan kapsul. Misalnya dia ada masalah di lutut, sakit di lutut, atau terjadi pengapuran, tapi dia tidak punya masalah di lambung, ya, tidak punya masalah di liver, tidak punya masalah di jantung, tidak punya masalah di paru, tidak ada juga masalah yang sakit di bagian kepala, dan tidak ada masalah di ginjal, maka boleh langsung digunakan tetes dan kapsul. Ya, diingat 5 penyakit yang tadi yang healing krisisnya tinggi harus dibuat dosis pelan. Sekalipun ada penyakit yang lain, kalau ada 5 penyakit yang tadi, maka itulah yang pertama ditangani. Tidak boleh menggunakan kapsul. Ya, nanti
Di video berikutnya saya akan bedah tiap satu penyakit. Tapi pahami yang disebut healing crisis. Ya, yang kedua, yang tadi itu kekuatan produk, ya. Nanti akan saya share 3 video untuk kekuatan produk yang selalu harus ditunjukkan ke pasien. 3 video, testimoni ikan, testimoni batu ginjal, testimoni yang ada hubungannya dengan saraf. Boleh nanti itu yang stroke, boleh yang saraf kejepit. 3 video ini akan saya bagikan nanti di grup, ya. Harus dipakai pada saat menjelaskan produk di pasien. Oke, itu penjelasan dari saya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh nanti konsul di grup Herbal Bio Community. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kita semua, ya. Ingat yang saya bilang di awal, apapun bisnisnya, yang penting punya omset pribadi, ya. Mudah-mudahan semakin bertambah ilmu di grup Herbal Bio Community, setiap orang nanti punya omset pribadi. Ya, itulah penjelasan kali ini. Dan kita akan ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like ataupun di subscribe, ya, dibunyikan lonceng biar setiap video saya langsung masuk ke Anda semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.